kamu terpikir bagaimana sebuah kota mungil di Banten bisa memiliki begitu banyak kekayaan sejarah dan keindahan alam? Selamat datang di Pandeglang, sebuah tempat yang dipenuhi dengan cerita-cerita legendaris dan keajaiban alam yang menakjubkan. Dari pesisir pantai yang menawan hingga hutan-hutan yang rimbun, setiap sudut kota ini menyimpan keindahan yang tak terlupakan. Namun, apakah kamu tahu bagaimana semua ini bermula? Mari kita telusuri asal-usulnya, kembali ke masa lalu yang penuh dengan petualangan dan keajaiban. Pandeglang bukan hanya sekadar nama, itu adalah warisan dari peradaban yang telah menjelma menjadi sebuah kota yang hidup dan berkembang. Dari perjalanan para pelaut legendaris hingga peninggalan bangsa yang mengukir sejarah, setiap batu dan riwayat di Pandeglang memiliki cerita yang menggugah hati. Dan jangan lupakan kekayaan budaya yang tak ternilai harganya, dari tarian tradisional hingga kuliner khas. Pandeglang adalah paduan harmonis antara masa lalu yang kaya dan masa depan yang cerah. Ayo bergabunglah dengan saya dalam petualangan melintasi waktu dan ruang, menjelajahi setiap sudut kota yang memukau ini, dan merasakan keajaiban yang tak terlupakan dari Pandeglang, Banten. Selamat mendengarkan. Pandeglang merupakan salah satu kabupaten kota yang berada di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang ini berbatasan dengan Kabupaten Serang di utara, Kabupaten Lebak di timur, serta Samudra Barat dan Selatan Indonesia. Tentu, di setiap daerah memiliki cerita rakyat masing-masing, bertujuan untuk menghibur masyarakatnya. Pada saat itu, sama halnya dengan Kabupaten Pandeglang yang memiliki berbagai cerita rakyat. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis sastra lama yang berkembang di Indonesia. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau. Pada dasarnya cerita rakyat ini mengisahkan mengenai suatu kejadian di suatu tempat atau asal-muasal suatu tempat. Tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam cerita rakyat umumnya diwujudkan dalam bentuk binatang, manusia dan dewa. Salah satu cerita rakyat di Pandeglang yang akan kita bahas kali ini, yaitu kisah Pangeran Pandeglang dan Putri Kadasari. Kisah ini merupakan cikal bakal terbentuknya kota Pandeglang. Pada zaman dahulu, dikisahkan di sebuah kerajaan di daerah Banten, terdapat puteri raja yang bernama Puteri Arum, dengan wajahnya yang cantik dan kulitnya yang halus sehalus sutra. Tak ayal banyak pangeran yang ingin menjadikannya permaisuri. Banyaknya pangeran yang ingin mendekatinya, namun yang berani mendekati Tuan Puteri sebutlah dua orang pangeran, Pangeran Saebaguslana dan Pangeran Cunihin. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Dalam bahasa Sunda, Saebaguslana artinya laki-laki yang baik, sedangkan Cunihin artinya laki-laki yang suka menggoda wanita, bengis dan jahat. Kedua pangeran tersebut memiliki paras yang tampan dan tubuh yang kekar. Namun setelah Tuan Puteri melihat keduanya, maka Tuan Puteri memilih Pangeran Saebaguslana untuk menjadi kekasihnya. Pangeran Cunihin tidak terima dan dendam kepada Pangeran Saebaguslana. Kemudian dendam tersebut membuat Pangeran Cunihin mengambil seluruh kesaktian Pangeran Saebaguslana dan menjadinya seperti kakek-kakek. Setelah dikutuk, Pangeran Saebaguslana menemui gurunya untuk meminta solusi dari permasalahannya. Kemudian sang guru memberinya solusi, yaitu Pangeran Saebaguslana harus membuat gelang yang besar yang bisa dilewati oleh manusia. Gelang tersebut akan dilewati oleh Pangeran Cunihin, dan ketika melewatinya kekuatannya akan hilang. Berbagai rencana telah dipersiapkan oleh Pangeran Saebaguslana untuk balas dendam dan merebut kekasihnya. Pangeran Saebaguslana ini menyamar menjadi seorang pembuat gelang yang disebut Pandeglang di suatu desa. Penduduk desa memanggilnya Ki Pande. Pada suatu hari Pandeglang pergi ke beberapa desa.
Di suatu desa dia bertemu dengan seorang gadis yang wajahnya tidak asing lagi baginya tak lain, yaitu kekasihnya Puteri Arung.